Selanjutnya, untuk menentukan tegangan tali ini, jadi tegangan tali ini adalah gayanya gitu ya. Dan kondisi papannya itu dalam keadaan seimbang ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, kita gunakan persamaan sigma torsi sama dengan 0. Jadi total torsi atau momen gaya yang bekerja pada batang ini, pada papan ini, nilainya sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak berrotasi. Jadi tidak berrotasi. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak sama dengan 0, nanti dia muter gini. Seolah-olah seperti memutar searah dengan jarum jam. Gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa formulasi dari momen gaya atau torsi itu sendiri, ya kita bisa tuliskan sebetulnya torsi itu sama dengan gaya yang tegak lurus ya dikali dengan R-nya, jarak dari porosnya ke gaya tersebut. Gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada papan ini. Ya, ini kita udah ada nih ya, gaya tegangan tali. Ya. Nah, di tengah-tengah ya itu selalu ada gaya berat ya yang arahnya menuju ke bawah. Jadi ini berat dari si papan tersebut. Berat itu berarti massa dikali gravitasi. Ya. Kenapa di tengah-tengah? Jadi misalnya kita anggap papan ini homogen ya, papannya homogen. Dan yang di tengah-tengah ini adalah pusat dari massa si papan tersebut. Gitu. Itu gayanya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari tegangan tali ini, dia gerakannya itu arahnya itu menyamping ya, gitu. Miring gitu. Nanti ini kita bisa uraikan. Jadi kalau misalnya di sini kita kasih ilustrasi sudut, katakanlah sudut theta, ya, maka penguraian dari gayanya yang ke atas itu ada tegangan tali pada komponen sumbu Y. Nah, yang ke arah sini adalah tegangan tali pada komponen sumbu X. Gitu. Nah, jadi kita hanya menggunakan dua buah gaya. Ya. Gaya yang pertama itu yang ini ya. Tegangan tali pada komponen sumbu Y. Yang berikutnya adalah berat bendanya, gitu. Nah, kemudian berikutnya ya. Di sini setelah ada dua buah gaya, kita langsung uraikan total dari torsinya. Ya. Perlu kalian ketahui bahwa torsi itu dia adalah besaran vektor. Maka perlu kita tentukan juga tanda positif dan negatifnya ya. Misalkan kalau arah putarannya itu searah jarum jam. Nah, ini misalnya contoh gaya yang bawah nih ya. Ini kan putarannya itu kalau gayanya ke bawah searah jarum jam. Jadi porosnya kan di sini. Searah jarum jam. Nah, misalnya torsinya itu tandanya negatif. Sementara yang tegangan tali di sini ya. Nah, ini berlawanan jarum jam. Jadi kita misalkan torsinya positif. Sehingga penggambarannya ya untuk sigma torsi yang ini pertama itu adalah torsi yang disebabkan oleh berat benda, tandanya negatif, ditambah torsi yang dihasilkan oleh penguraian gaya tegangan tali pada komponen sumbu Y. Jadi torsi tegangan tali sama dengan 0. Gitu. Selanjutnya ini kita uraikan lagi sesuai dengan formulasinya ya. Nah, berarti kalau yang ini gayanya itu adalah W-nya. W gitu dikali jarak R-nya ya. R-nya itu
dari poros ke gayanya. Nah, tadi untuk gayanya ini kan berada di tengah-tengah. Maka jaraknya ini kalau misalnya tadi dari O ke A-nya 4 meter, di sini kita tuliskan 2 meter, di sini juga sama, 2 meter. Nah, berarti jaraknya itu yang 2 meter. Jadi ini misalnya W dikali 2 meter. Nah, ini tandanya negatif. Selanjutnya yang sebelah sini, ya, ditambah. Nah, ini kita uraikan nih. Ya, jadinya tegangan tali pada komponen sumbu Y gitu, dikali 4. Karena tegangan talinya kan di ujung ya. Jadi dihitungnya dari poros ke ujungnya. Berarti dikali 4. Sama dengan 0. Gitu. Kalau misalnya ini pindah ruas nih ya, jadinya bisa nih 4TY sama dengan 2W gitu. Kemudian, nah ini kita uraikan nih komponen sumbu Y-nya. Ya, komponen sumbu Y-nya itu 4. Nah, ini kita uraikan T dikali sin theta. Ya, jadi komponen sumbu Y-nya dengan menggunakan sinus. Gitu, sama dengan 2. Nah, W-nya diuraikan juga massa dikali gravitasi. Oke.